Masih kembali di Cerita Hati spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, di segmen ini seperti biasa kita ada yang namanya Celtum. Apa itu Celtum? Celetukan 1 menit ala Mice. Ya, dan apakah celetukan atau coretan-coretan dari Mece? Ini dia. Apa, Ce? Nih, mohon maaf sebelumnya buat Pak Ali nih. Ya. Nah, saya pernah gambar tentang Pak Ali nih, tahun 2000 berapa ya? Ini 2012 kalau. Nah, ini kontroversi Pak Ali juga waktu itu ya. Ya. Nggak tahu nih benar kepleset lidahnya. Keikat sampai tuh. bilang bubarkan KPK. Atau emang ini saya dapat infonya kepotong. Mohon penjelasannya Pak Marjuki. Ini nggak kepotong kayaknya nih. Mice cuma satu aja gambarnya? Ya satu aja jelek apalagi dua. Ya. Satu aja. Satu, ya Pak. Gimana Pak tanggapannya Bapak? Ya ini selalu muncul ya. Sayangnya memang kalimatnya dipotong. Kalimatnya dipotong. Kalimatnya itu kalimat kondisional. Kalau dalam kalimat kondisional itu ada if-nya. If, ya. Nah, waktu itu kan kita sedang menseleksi calon-calon pimpinan KPK. Kita tahu KPK ini dibentuk karena ketidakpercayaan kepada lembaga penegak hukum yang lain. Baik polisi maupun jaksaan. Ya. Nah oleh karenanya dibentuk KPK. Nah kalau tidak ada lagi orang yang jujur saya bilang. Orang yang bisa dikasihkan amanah untuk menjadi pimpinan KPK. Untuk apa ada KPK? Bubarkan saja KPK-nya. Oh, jadi sebenarnya ada kalimat betul. sebelumnya. Kalau. Ya. Jadi kalau nggak ada lagi, waktu itu kan terjadi banyak silang pendapat ya. Dan seleksi pimpinan KPK ini menurut saya ya tidak begitu yakin juga akan dapatkan orang yang baik. Ya kan? Kalau memang nggak ada lagi orang yang bisa kita percaya untuk jadi pimpinan KPK, ya bubarkan aja lembaga ini, kita perbaiki. Kepolisian, kejaksaan kita perbaiki. Itu kan, itu satu. Yang kedua, kita tahu koruptor ini banyak sekali. Yang ditangkap ini yang hanya mungkin ya kalau saya bilang nggak ada 1%-nya barangkali ya. Kecil sekali. Nah kita mau menerapkan hukuman yang berat. Mau hukuman mati kayak, mau hukuman gantung, mau hukuman dibuang ke pulau. Tapi kita harus bersihkan dulu. Cara bersihkannya gimana? Kepada para koruptor, kembalikan uangnya. Oh, Nah, ya, Jadi, kita maafkan. jadi maafkan itu setelah mengembalikan. Kembalikan. Jadi kalau mau dikenakan bunga, kenakan bunga. Kalau tidak ya sudahlah. Keikhlasan kita, kembalikan uang yang dikorupsi, kita maafkan. Tapi tidak boleh berbuat lagi. Nah, yang tidak mau mengembalikan, kalau ketangkep, hukumnya mati. Begitu cara berpikirnya. Jadi kan clear ya, jadi jangan dipotong kalimatnya maafkan koruptor. Kan ada ceritanya. Jadi tadi kalimat conditioning tadi yang Bapak bilang ya, kalimat conditioningnya ditiadakan, lalu kesimpulannya terakhir aja yang dihilangkan KPK, lalu disambungkan dengan yang tadi ini maafkan koruptor. Nah, ketika Bapak membaca, padahal Bapak tahu esensi yang ingin Bapak sampaikan itu bukan itu. Apa sih yang Bapak rasakan sebagai seorang pemimpin pada saat itu? Ya biasa saja, nggak perlu dipikir. Tapi tetap bisa tidur. Ya bisnis mereka, ya biasanya. Bapak bisa tidur nggak Pak? Ditanya Uwi tanya, Bapak bisa tidur nggak pada saat itu? Saya waktu ketua DPR memang tidurnya nggak banyak. Berapa jam Karena Pak? 3 jam? Mungkin sekitar 3-4 jam ya. Rata-rata di atas jam 12. Saya bersyukur sekarang bisa tidur jam 10, jam 11 bisa tahajud ya. Jam 3 bangun. Ya kalau tidur di atas jam 12 bangunnya nggak tahu jam berapa itu. Kadang-kadang subuh pun melenceng sedikit ya. Gitu ya Pak ya? Nah, jadi saya bersyukur sekarang artinya bisa ibadah lebih banyak ya. Nah tidurnya selalu di atas jam 12 karena apa? Saya kan terbuka nomor HP saya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi mereka SMS tengah malam, saya SMS, saya jawab semua. Ada yang kesulitan gas di daerah mana, saya kasih tahu Ibu Karen. Bu Karen di sini LPG-nya nggak ada, langsung dioperasi pasar. Ada yang pupuk nggak ada, saya langsung ke Menteri Pertanian, saya sampaikan Menteri Pertanian, ini ada pupuknya. Jadi semua masyarakat yang mengadu itu saya respon melalui SMS. Nah disitulah tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat yang melaksanakan amanah rakyat, tidak harus dengan cara-cara formal,
cara-cara informal pun bisa kita lakukan. Iya. Wi, kan Ya. kalau melihat pengalaman hidupnya Pak Marzuki Ali ini, bahwa menjadi pemimpin kemudian beliau wah kayaknya banyak sekali pengorbanan sampai kehidupan pribadinya sendiri pun terambil gitu waktunya. Lalu kemudian saat ini beliau kembali lagi gitu ya menjadi lebih bisa menikmati, mensyukuri waktu yang ada gitu untuk melakukan ibadah gitu. Menurut Wi gimana ini? Memang seharusnya memang orang jadi pemimpin itu harus siap diri untuk bagaimana dia khodimul ummah, yaitu pelayan umat. Biasanya kepemimpinan yang paling banyak dilihat di dalam biografi sejarah ke sahabat Nabi adalah Umar bin Khattab. Ibu tahu enggak ceritanya Umar bin Khattab ketika dia menangis dan ditanya kenapa menangis? Karena baru saja dapat SMS kalau sekarang. Jadi ada BBM yang masuk bahwa ada unta yang Bentar, kepleset. zaman dulu emang ada BBM? Ya BBM ala itu deh ya itu pokoknya message. BBM zaman dulu. Ya, kurir. Iya kurir pokoknya ada Ya. message yang Oh, iya, masuk, iya. message yang masuk itu bahwa ada unta yang kepleset di Irak. Umar bin Khattab itu tinggal di Madinah, tetapi ada unta kepleset di Persia, Bu. Itu di Irak sana itu. Maka tidak bisa tidur. Kenapa kamu menangis? Bagaimana pertanggungjawaban saya nanti di akhirat? Saya ini jadi presiden bikin jalan saja nggak bisa rata. Sampai ada unta yang kepleset di Irak. Bayangkan kalau pemimpin bisa seperti itu. Tidak ada pemimpin yang bisa tidur sampai hari ini. Mesti tiap hari nangis terus karena yang lubang banyak sekali kan, Bu. Waduh, Iya. bukan banyak lagi lubangnya, Wi. Iya, itu makanya. Nggak itu. bener-bener jalannya. Nah, itu salah satu. Tetapi tentu bahwa pemimpin yang adil itu satu nanti akan dapat pengharapan surga yang sangat tinggi di akhirat. Artinya orang itu kalau tanggung jawabnya besar nanti hadiahnya juga besar. Di antaranya betapa memang seorang pemimpin yang berpikir kepada umat. Dan ini menjadi pembelajaran yang penting. Kedua, tidak ada post power syndrome, itu penting. Ya. Orang yang paling top di mana sih lembaga yang paling sampai bisa presiden saja itu bisa ditegur sama DPR kan gitu. Loh presiden kan orang nomor 1, tetapi Pak Marzuki Ali aja bisa marah pada presiden kan secara lembaga gitu. Bisa manggil lagi, sini punya hak apa? Hak pengawasan. Kepada mengajukan pertanyaan. Iya, interpelasi segala Ya. macam. Saya itu ngetes apa benar anggota dewan. Masya Allah. Maksud saya begitu. Itu saja maksud saya orang yang seperti itu. Tetapi tidak jadi anggota dewan, bukan terus jadi orang post power syndrome. Terus jadi hilang karena mohon maaf Ibu, saya sendiri menjumpai betapa orang-orang yang harus kita kasih bimbingan psikologis ketika dia turun dari jabatan, sudah lepas jabatan mengalami post power syndrome. Sampai ada Bu, itu klien saya secara psikologis dia itu sudah tidak jadi dirut, tetapi sudah nggak jadi dirut, sudah pensiun, tapi setiap pagi dia dandan sebagai dirut ke kantor Bu, nggak ngapa-ngapain, ke kantor, masih ke kantor gitu, karena dia merasa post power syndrome tadi. Belum siap jadi Ya, nerima bahwa bahkan kalau hidupnya udah ditanya rubah. nggak nyambung. Dari mana Pak? Naik bis. Rumah anaknya berapa? Jakarta. Ya, ini sudah nggak nyambung. Maka mudah-mudahan ini pembelajaran yang baik. Tetap humble, tetap biasa. Ya, dari dulu ya kayak gini-gini. Saya lihat Pak Marzuki, saya mohon maaf saya ketemu Pak Marzuki itu, saya foto bareng itu di Mekah Bu. Waktu itu dan tidak pakai pengawal khusus itu semua. Ada rombongan tapi tidak ada pengawal khusus. Saya tahu ketika tawaf sa'i ya sendirian juga di sana. Kain ikromnya juga jelek, lebih bagus kain ikrom saya. Iya. Nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan kita dengan Marzuki Ali. Selain saat ini tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita Berkesan di hati.